Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas pengerjaan jurnal resep pertemuan kelima. Nanti kita bahas mengenai poin-poin penting dan hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam masing-masing resep. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di resep yang pertama yaitu ada pulveris acepico ya. Di sini resep standar itu. Kemudian di luar komponen resep standar ada tablet CTM yang minta ditambahkan ya. CTM tabletnya yang ditambahkan sebanyak 3 tablet. Kemudian laktosa kuantum statis secukupnya, dan dalam resep ini disuruh membuat sediaan kapsul sebanyak 8 kapsul. Oke. Pertama kita harus perhatikan nih ya. Sebelum kita lanjut, lihat dulu nanti umur pasiennya kan 13 tahun 6 bulan. Kan ini di bawah 20 tahun. Berarti nanti ada perhitungan DM 1 kali dan 1 hari ya. Sebelum kita menghitung persen 1 DM persen 1 kalinya dan persen 1 harinya. Ya. Nah, jadi nanti kita ubah dulu nih 13 tahun 6 bulan ini berapa tahun kayak gitu. Nah, 13, berapa ya, nanti supaya mudah menghitungnya di perhitungan DM 1 kali dan DM 1 hari. Oke, kita masuk ke hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelengkapan resep ada paraf dokter seperti biasa ya, subscription. Kemudian ada resep standar pulveris acepico di bukunya FMS halaman 17. Bahan-bahannya ada asetosa ya, penasetin dan kafein. Nah, 3 ya komponen bahannya. Kemudian sebelum kita masuk ke DM, kita bahas dulu mengenai penimbangannya terlebih dahulu ya. Kenapa jadi kita membahas penimbangan terlebih dahulu? Karena nanti di sini kita harus menghitung penimbangan dulu ya. Kita harus mengerjakan penimbangannya dulu sebelum nanti masuk ke DM. Soalnya ada satu komponen nanti yang akan berpengaruh ya. Lebih tepatnya adalah obat CTM. Nah, CTM itu nanti kalian harus tahu dulu penimbangannya berapa, baru nanti bisa dikerjakan DM-nya seperti itu. Ya, untuk penimbangan kita lihat di sini untuk di resep tidak ada yang namanya DTD ya. Berarti tidak usah dikalikan numeronya 8 ya. Tetapi pada resep standar numeronya 5 ya. Pada resep standar numeronya 5. Nah, ini kan untuk membuat 5 bungkus, maksudnya sebanyak 5 bungkus pulveris acepico. Nah, pada resep standar tertulis dari masing-masing komponen yang ada di resep standar ini. Nah, DTD numero berapa, berarti kan harus dikalikan numeronya nih, yang bahan-bahan ini, dosis-dosisnya ini ya. Jadi nanti langsung saja kita hitung. Untuk asetosal kan 0,25 nih, 0,25 langsung kali 5. Nah, 5 itu dari sini ya, dikali 5 1,25. Penasetin 0,25 dikali 5 sama 1,25. Kemudian ada kafein 0,05 dikali 5 0,25. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Kemudian, nah ini nanti untuk CTM kan dimintanya 3 tablet. 3 tablet ini tidak perlu kita kalikan numero ya, karena di sini tidak ada DTD. Kenapa Pak CTM jadi kada dikalikan numero yang 5 ini misalkan? Ya. Ada yang bertanya, karena CTM itu tidak termasuk dalam resep standar ini. Coba lihat di sini, ada nggak CTM? Nggak ada kan? Nah, CTM ditambahkan di bawah resep standar ya. Jadi misalnya anggapannya ada bahan tambahan seperti itu. Yang awalnya dalam resep standar tercantum 3 bahan, tetapi pada resep kali ini dokter ingin menambahkan bahan tambahan yaitu tablet CTM sebanyak 3 tablet. Dan dalam perintah pembuatannya
tidak tercantum ada namanya DTD, berarti tidak usah dikalikan numero, seperti itu. Kemudian kita lihat 3 tablet kan tadi yang diminta. Nah, 3 tablet itu nanti kita timbang berapa bobotnya. Ya, 3 tablet ini harus ditimbang. Kenapa jadi perlu ditimbang? Karena nanti ini kan sediannya kapsul. Sedian kapsul kita harus mengetahui bobot keseluruhan dari campuran yang kita campur. Untuk apa? Mengetahui bobot keseluruhan itu adalah untuk menentukan cangkang kapsul nomor berapa yang akan digunakan, seperti itu, ya. Nah, jadi nanti ditimbang berapa bobotnya 3 tablet CTM ini, berapa miligram, diubah nanti satuannya ke gram. Ya, supaya bisa menyamakan dengan satuan-satuan bobot-bobot bahan di atasnya, ya, yang ini. Karena kan kalau mau dihitung semua angka itu satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Kalau gram ya gram semua, kalau miligram ya miligram semua, seperti itu. Nah, baru nanti ada penambahan SL karena di sini kan minta laktosa QS ya. Nih, laktosa QS. Secukupnya tambahkan SL kan berarti. Nah, berarti nanti di penimbangan kalian harus mencari bobot SL yang ditambahkan berapa. Caranya adalah kita harus tahu dulu volume cangkang kapsul yang akan digunakan berapa, ya, sebelum kita menghitung. Nah, misalkan cangkang kapsul nomor 0, ya, itu kan kalau 0 itu 0,5 ya, atau 500 mg. Nah, itu nanti berarti nanti SL-nya di sini perhitungan SL-nya 0,5 kali 8, seperti itu. Tergantung nomor cangkang kapsulnya nanti yang nomor berapa digunakan. Nah, sebelumnya kalian kan harus tahu dulu bagaimana cara menentukan cangkang kapsul. Nah, menentukan cangkang kapsul yaitu adalah kita harus menjumlahkan ini dulu nih. Ini semua ya, termasuk dari bobot CTM. Ada 4 bahan kan yang berarti yang perlu dijumlahkan bobotnya. Jadi nanti dari jumlah bobot tersebut kita bagi numeronya berapa, ya, berapa nanti misalkan ada 200 misalkan. 200 misalkan 2 gram. 2 gram nanti kalian bagikan numeronya 8, seperti itu. Ya, nanti berapa hasilnya ya, misalkan 2 gram ya, kita ulang. 2 gram dibagi 8 ya. Nah, hasilnya kan 0,25. Ya kan? Nah, 0,25 ini kan 250 mg. Nah, jadi ketahuan nih masing-masing kapsul tuh berjumlah 250 mg misalkan. Nah, jadi kita cari kira-kira cangkang kapsul nomor berapa yang bisa menampung ini, seperti itu, ya. Misalkan kita pakai yang cangkang kapsulnya yang mendekati, misalkan yang volumenya 0,35 lah anggapannya ya, 350 ya, cangkang kapsul nomor berapa itu. Nah, itu kan masih ada sisa 100 gram kan tadi bobot per kapsulnya 250 mg. Sedangkan kita menggunakan cangkang kapsul yang bisa menampung 350 mg. Berarti masih ada 100 gram kan masing-masing kapsul bobotnya yang masih bisa ditambahkan, seperti itu. Nah, berarti nanti 100-nya ini adalah SL, seperti itu. Nah, jadi nanti dalam perhitungan yang tadi ya, yang di SL itu berarti nanti misalkan nih 2 gram bobotnya semuanya, kan belum tentu, nanti tergantung timbangannya berapa. Nah, jadi nanti 250 mg ini ya 0,25 dikalikan 8 di sini. Ya. 0,25 dikalikan 8. Nah, 0,25 masuk situ kali 8. Ini misalnya kalau misalkan 2 gram bobot keseluruhannya, makanya nanti ditimbang dulu pada saat kalian mengerjakan. Nah, sudah, baru dikurangkan dengan semua bobot di sini.
ya, semua bobot bahan-bahan di atasnya, selain SL maksudnya seperti itu. Nah, berapa jumlahnya? Nah, itu tadi tujuan kenapa kita mencari bobot tablet CTM dan diubah ke gram, ya, supaya kita bisa menghitung berapa jumlah atau bobot SL yang diperlukan dalam sediaan kapsul pada resep ini, ya. Nah, sudah, baru nanti dapat hasilnya berapa SL yang dibutuhkan. Nah, baru nanti tinggal dikerjakan. Nah, kemudian kita masuk ke DM, ya, perhitungan dosis maksimal. Di sini ada 4 bahan obat, berarti semuanya mempunyai DM, ya, yang ada di resep ini, baik itu asetosal, penasetin, kafein, dan CTM. Empat-empatnya mempunyai dosis maksimal, jadi harus dihitung ke empat-empatnya. Dan ingat, ya, di sini tidak ada DTD, berarti dalam perhitungan resep standar dalam perhitungan dosis maksimal itu perlu dicari yang namanya kandungan per kapsul, karena sedianya kapsul, ya, berarti kandungan per kapsul. Nah, itu lihat di sana, ya. Nih Bapak sudah cari, masing-masing perlu dicari kandungan per kapsulnya, seperti itu, ya. Nah, baru kita mulai kerjakan. Lihat di sini untuk DM asetosal 1/8, ya, 1 gram 1 kalinya, 8 gram 1 harinya. Dihitung dulu DM 1 kali dan 1 harinya berapa, sudah didapat. Ini pakai rumus Dilling, ya, karena dia di bawah 20 tahun. N/20 dikalikan DM. Ingat kan? Nah, sudah dapat itu. Untuk kandungan per kapsul atau kandungan per bungkus, kalau misalkan sedianya pulveres, itu bisa dicari di awal dulu di sini, ya, atau kalian bisa di tengah-tengah. Yang pasti sebelum menghitung persen 1 kali dan 1 hari, persen 1 kali dan persen 1 harinya, ya. Jadi dicari dulu, sudah didapat nih kan DM 1 kali dan 1 harinya asetosal, baru nanti kalian cari kandungan per kapsulnya berapa. Caranya adalah nih, kita tadi bisa melihat penimbangan asetosal berapa, 1,25 kan, dibagikan numeronya 8. Nah, didapatlah kandungan per kapsulnya sekian. Jadi masing-masing kapsul atau per satu kapsul dalam sediaan resep ini mengandung asetosal sebanyak 0,156 atau 156 mg asetosal. Ya, bisa dipahami, ya. Ini kan misalkan ada kapsul 8 kapsul kan. Jadi dalam setiap kapsul ini mengandung asetosal sebanyak 0,156 atau 156 mg asetosal. Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah selesai kita mencari kandungan per kapsulnya, baru nanti kalian hitung persen 1 kali dan persen 1 harinya, ya. Kenapa jadi perlu dicari tadi kandungan per kapsulnya? Karena nanti kepakai ini dalam perhitungan persen 1 kali dan persen 1 hari. Dimana nanti lihat di sini. Persen 1 kalinya, ya, adalah kandungan per kapsul nih di atas, ya, dibagi dengan DM 1 kalinya. Nih, ya kan? Baru dikalikan 100%, dapatlah 23,11%. Dosis 1 harinya sama. Kandungan per kapsulnya, ya, dikalikan 2 dulu. Kenapa, Pak, yang 1 kali kita dikalikan 2? 1 harinya dikalikan 2 karena kan pemakaiannya 2 kali sehari, ya kan? Jadi dikalikan 2 dibagikan DM 1 harinya dikalikan 100%, dapatlah hasil 5,78%. Oke. Demikian juga dengan pengerjaan penasetin, kafein juga seperti itu, ya, sama seperti asetosal tadi. Jadi perlu dicari kandungan per kapsulnya. Nah, untuk CTM ada perbedaan untuk pencarian dan perhitungannya, ya. Pertama, kita bisa lihat di sini, CTM cuma mempunyai DM 1 hari, tidak 1 kalinya kada ada DM-nya, ya, tidak ada DM. Jadi 1 harinya ada, yaitu sebanyak 40 mg. Nah, jadi nanti kita langsung hitung dulu untuk DM 1 hari. DM 1 kali ini tidak perlu dihitung karena tidak
ada ya. Jadi langsung hitung DM 1 harinya dulu. Berapa? Nah, ya, berapa DM 1 harinya? Umur kan 13,5 tahun dibagi 20 kalikan DM-nya 40 mg, dapatlah hasil 27 mg. Itu DM 1 harinya. Nah, kemudian sebelum kita menghitung persen 1 harinya, kita cari dulu kandungan per kapsul. Nah, cara perhitungan mencari kandungan per kapsulnya ini beda dibandingkan bahan-bahan sebelumnya ya, karena dia dalam bentuk sediaan tablet. Kalau yang bahan-bahan sebelumnya kan dia dalam bentuk serbuk tuh. Kalau CTM kan dalam bentuk tablet. Nah, jadi kita perlu mengetahui kandungan CTM dalam setiap tablet tuh berapa ya. Kan pakai sediaan tablet. Nah, bisa kalian lihat pada obat-obat CTM di kemasannya, komposisinya tertulis masing-masing tablet CTM itu mengandung 4 mg CTM. Ya, bisa dilihat saja nanti di kemasan-kemasan obat CTM, bisa di searching di internet juga. Nah, jadi nanti cara pencarian kandungan per kapsulnya 4 mg dikalikan 2 ya. Kan 2 ini dari 2 kali sehari ini. Ya, kan kita mencari persen 1 harinya. Nah, bukan, dikalikan 3. Ya, salah. Dikalikan 3. Ya, 4 mg ini dikalikan 3. 3 dapat dari mana? 3 dapat dari sini ya. Karena kan tablet yang digunakan sebanyak 3 tablet. Nah, sudah baru dibagi 8. Yaitu numeronya. Dapatlah hasil 1,5 mg. Ya, berarti nanti kapsul pada sediaan ini mengandung CTM sebanyak 1,5 mg per kapsul. Ya, jadi ingat nih 4 mg ini adalah satu tablet CTM mengandung 4 mg CTM. Ya, karena yang digunakan kesediaan tablet bukan CTM yang serbuk. Makanya kita perlu menghitung seperti ini terlebih dahulu. Ya, baru nanti kita hitung persen 1 harinya. Nah, persen 1 harinya cara menghitungnya adalah kandungan per kapsulnya ya, dikalikan berapa kali seharinya, kemudian dibagi dosis 1 harinya, DM 1 harinya, baru dikalikan 100%. Dapatlah hasil 11,11%. Nah, itu DM untuk bahan obat CTM ya. Nah, kemudian nanti untuk cara kerja seperti biasa ya, digerus-gerus dicampurkan, tetapi ada khusus di sini untuk CTM, bukan untuk CTM, untuk asetosal itu kan dia berbentuk masih serbuk-serbuk kasar seperti itu, jadi perlu dihaluskan terlebih dahulu, baru nanti ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti untuk tablet CTM nih, ambil 3 tablet CTM, kan dimintanya 3 ya kan, diambil, kemudian 3 tablet itu kalian gerus atau kalian langsung timbang berapa bobotnya. Nah, baru nanti bisa kalian menghitung, kalian masukkan di sini terlebih dahulu, baru nanti kalian hitung untuk berapa SL yang digunakan. Ini nanti kalian sebelum menghitung di sini, nanti kalian perlu yang namanya seperti biasa ya, minta kelengkapan resep dan minta paraf pengerjaan terlebih dahulu, baru nanti kalian mulai untuk menghitung menimbang tablet CTM berapa bobotnya yang 3 tablet ini, baru kalian bisa menghitung ke penimbangan ya. Nah, itu nanti baru kalian langsung mengerjakan sediaan kapsulnya seperti itu ya. Baru ini nanti pakai etiket warna putih dan label NI. Oke, kita masuk ke resep yang kedua, yaitu sediaan suspensi ya. Nah, sediaan suspensi di sini ada obat sulfadiazin, ada sasa, ada kalsi laktas, ada sirup simplex, ada PGS atau pulvis gumosus, dan aqua at 100 gram. Tidak ada satuan, berarti tidak dinyatakan adalah satuannya adalah gram. Ya, berarti nanti dalam pengerjaannya ini ditara
ya, bukan dikalibrasi botolnya. Iya. Dan lihat di sini untuk sendok ya, 3 kali sehari 1 sendok. Sendoknya sendok apa ini? CP, sendok bubur. Seperti itu. Berarti nanti pada saat mencari jumlah sendok, pembaginya adalah 8 mili. Karena 1 sendok bubur sama dengan 8 mili liter. Ya, kita lihat pada poin-poin pentingnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, paraf dokter ya, seperti biasa, subscriptio, kemudian OTT-nya di sini sulfadiazin dan kalsilaktas itu tidak larut dalam air. Ya. Makanya dibuat sediaan suspensi. Nah, alasannya dibuat sediaan suspensi ini karena bahan obat atau zat utamanya itu tidak larut dalam air, makanya dibikin sediaan suspensi, bukan posio biasa. Ya. Nah, jadi nanti pengerjaannya dibuat sediaan suspensi dengan penambahan PGS. Nanti pada resep itu mungkin ada beberapa yang cuma miscevac posio, tidak dicantumkan suspensinya. Dan bahkan ada yang tidak mencantumkan PGS. Cara pengerjaannya seperti, kalau misalkan resep seperti itu bagaimana? Tetap seperti ini pengerjaannya. Ya. Nih, dibuat sediaan suspensi tetap, dan nanti ada usul penambahan PGS karena kan mau dibuat sediaan suspensi. Kenapa jadi dibuat sediaan suspensi? Karena zat utamanya atau zat berkhasiatnya itu nih, sulfadiazin dan kalsilaktas itu tidak larut dalam air, sedangkan dokter menginginkan dibuat sediaan larutan yaitu posio, ya kan? Nah, seperti itu. Makanya dibuat sediaan suspensi. Nah, kemudian untuk DM, langsung kita masuk ke DM. Karena di sini ada sirup simplex ya, seperti biasa kita ada perhitungan BJ. Nah, jadi nanti sebelum kita menentukan BJ-nya berapa, kita perlu mengetahui kadar sirupnya berapa, ya kan? Jadi perhitungannya adalah 10/100. 10 itu dapat dari berapa ini? Ini kan bobot sirup simplexnya 10 gram dibagi 100 atau bobot keseluruhan ya, dari sediaan dikalikan 100%. Dapatlah kadar sirupnya 10%. Karena 10% kurang dari 16,67%, maka BJ-nya bisa dinyatakan adalah 1 gram per mili. Ya. Langsung kita cari volume larutannya berapa. Karena BJ-nya 1 kan berarti 100 gram ini dibagi 1 gram per mili, yaitu dapat volume larutannya 100 ml. Untuk jumlah sendok 100 di sini dibagikan CP, kan sendoknya sendok bubur nih, Cochlear Parfum atau Pultis, jadi dibagi 8 mili. Kalau di sini sendok teh baru dibagi 5 mili ya, karena di sini kan sendok bubur, berarti nanti dibagikannya 8 mili. Dapatlah jumlah sendok yang didapat adalah 12,5 Cochlear Pultis atau Cochlear Parfum, atau 12,5 sendok bubur, seperti itu. Nah, baru di sini kita hitung DM-nya. Di sini ada 2 bahan yang memiliki DM, yaitu sulfadiazin dan kalsilaktas. Sulfadiazin DM 1 kalinya 2 gram dan DM 1 harinya 8 gram. Dihitung, pertama kita cari dulu kandungan per CP. Nah, kenapa kandungan per CP? Ya, kandungan per sendok buburnya. Dalam 1 sendok bubur itu mengandung berapa sulfadiazin, seperti itu. Cara perhitungannya adalah sulfadiazin yang ditimbang berapa? 3 gram kan, dibagikan jumlah sendok. Nah, jumlah sendok di sini kan 12,5, yaitu 3 dibagi 12,5 berapa? Hasilnya adalah 0,24. Nah, berarti dalam masing-masing sendok bubur sediaan ini mengandung 240 mg. Ya, baru nanti kita lanjutkan ke perhitungan DM 1 kali dan 1 harinya. Nah, pakai rumus Dilling ya, karena umur pasiennya 16 tahun ya. Itu kan kurang dari 20, makanya perlu dihitung DM 1 kali dan 1 harinya. Dan yang dipakai adalah rumus Dilling. Nah, sudah didapat DM 1 kali dan 1 harinya,
Nah, baru dihitung persen satu kali dan persen satu harinya. Seperti itu. Jangan lupa nanti untuk persen satu harinya dilihat berapa kali sehari, 3 kali sehari kan. Nah, dikali 3 ini. Ya, dapatlah persen satu kalinya 15%, persen satu harinya 11,25%. Untuk kalsi laktas juga sama perhitungan seperti itu. Tetapi di sana cuma yang dihitung adalah dosis DM satu hari dan persen satu hari, karena untuk DM satu kalinya tidak tercantum atau tidak ada ya. Perhitungannya sama kayak tadi ya, kandungan per CP-nya berapa kalsi laktas yang ditimbang ya kan, dibagikan jumlah sendok. Nah, itu dapat nanti kandungan per CP-nya, baru nanti itu bisa digunakan dalam perhitungan persen satu harinya. Oke, sudah. Kita masuk ke penimbangan. Penimbangan di sini yang perlu diperhatikan untuk semua bahannya sama ya. Tinggal salin aja sulfadiazin sebanyak 3 gram, sasa 1 gram dan yang lain-lain. Kecuali PGS ya. PGS di sini kan QS, quantum statis. Nah, jadi perlu diketahui berapa yang diperlukan. Nah, dalam ketentuan pembuatan suspensi untuk penambahan PGS kita bisa lihat dari golongan zat berkhasiat yang akan dibuat sediaan suspensi ya. Nah, sulfadiazin dan kalsi laktas. Nah, itu sulfadiazin lah, pastinya itu dia adalah obat golongan keras ya. Nah, dalam ketentuan pembuat penambahan PGS pada sediaan larutan, pada sediaan suspensi, ada ketentuan untuk kalau mengandung obat keras ditambahkan 2% ya, dikalikan 2% dari total larutan. Kemudian kalau obat bebas 1% dari total larutan. Nah, sulfadiazin kan salah satunya aja sudah termasuk obat keras, makanya PGS yang ditambahkan adalah sebanyak 2% dari total larutan. Nah, kita lihat perhitungan PGS-nya di sini. Jadi 2/100 ya. 2/100 itu kan sama dengan 2% ya kan. Nah, 2/100 dikalikan total larutannya kan 100 gram. Nah, dapatlah hasil 2 gram. Jadi nanti PGS yang ditimbang sebanyak 2 gram. Nah, nanti untuk pembuatan suspensi ini kan ada pembuatan mucilago terlebih dahulu. Nah, itu memerlukan air. Berapa air yang diperlukan? Atau bisa kita sebut adalah air untuk PGS. Nah, air untuk PGS itu adalah 7 kali dari bobot PGS. Berarti 2 gram dikali 7 dapatlah 14. Satuannya adalah mililiter ya. Diingat baik-baik. Nah, itu nanti yang akan ditambahkan. Nanti PGS yang ditambahkan sebanyak 2 gram dan air untuk PGS yang diperlukan adalah 14 ml. Kemudian nanti untuk aqua at 100 gram, karena kan di sini ada at. Berarti nanti tinggal kalian tara sampai 100 gram. Untuk cara kerjanya, pertama kita tara botol ya dan CP, kan nanti pakai sirup Simplex. Jadi perlu cawan penguap, perlu ditara terlebih dahulu. Botol yang ditara adalah botol 125 ml. Kenapa? Karena sediaan suspensi kan harus ada pengocokan terlebih dahulu ya kan. Nah, berarti nanti kita memakai botol yang bisa menampung lebih dari 100 mili ya. Maksudnya nanti supaya ada space dalam proses pengocokan supaya bahannya mudah terdispersi secara merata. Kan sediaan suspensi seperti itu ya. Jadi botolnya itu harus lebih volume botolnya harus lebih besar dibandingkan dengan volume total sediaan. Nah, baru nanti untuk cara kerja awalnya, sulfadiazin kan sudah ditimbang nih semuanya misalkan. Nah, sulfadiazin nanti dan kalsi laktas langsung dimasukkan ke dalam mortir ya, digerus atau homogen. Baru nanti kalian tambahkan PGS yang 2 gram tadi ya. Sudah digerus halus, dicampur, baru tambahkan air untuk PGS sebanyak 14 ml tadi. Gerus ya, cepat-cepat aja sampai terbentuk mucilago. Mucilago itu bisa kita bilang kayak lendir kayak gitulah. Nah, bisa dilihat kayak lendir kayak gitu kan. Nah, sampai tercampur secara merata. Nah, jadilah mucilago. Nah, baru kalau sudah jadi mucilago ya. Ini kan dalam mortir sudah jadi mucilago nih. Baru kalian tambahkan sirup Simplex. Nah, untuk apa sirup Simplex di sini? Supaya kita membantu mengencerkan mucilago tadi kan kayak lendir.
Kalau misalkan kita langsung masukkan ke botol, susah kan? Karena dia bentuknya kental kayak gitu. Nah, jadi perlu bantuan cairan. Nah, jadi tambahkan sirup Simplex ya. Kemudian masuk campuran tersebut yang sudah ditambahkan sirup Simplex, masukkan ke dalam botol ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam botol, jangan lupa nanti pakai corong ya di atasnya. Nah, sudah. Ya, nah ini nanti mortir. Nah, jangan lupa corong di atasnya. Atau bisa langsung kalian tuangkan dengan pakai bantuan batang pengaduk di sini. Nah, jadi kayak gini nanti. Ini mortir ya. Mortir ya kan, ada anunya, kemudian sini ada batang pengaduk. Nah, di sini nanti botol. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya ya. Nah, nanti tuang. Nanti cairannya itu akan menempel pada batang pengaduk. Nah, nanti akan fokus dia mengalirnya ke sini. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Mohon maaf kalau gambarnya sangat jelek. Yang penting ada visualnya lah seperti apa pengerjaannya, seperti itu. Ya, kemudian nanti kalau sudah ditambahkan sirup Simplex, sudah dimasukkan ke dalam dalam botol, baru nanti kalian langsung sasa kan sudah ditimbang misalkan, langsung kalian masukkan ke dalam botol, langsung baru tambahkan yang namanya aqua at 100 gram ya, dengan cara taraan botolnya dipakai. Nanti etiket yang digunakan etiket warna putih, label NI ya, dan label KD kan karena ada proses pengocokan terlebih dahulu. Oke, itu tadi gambaran untuk sediaan suspensi. Kita masuk ke resep yang terakhir atau resep yang ketiga, unguentum wet fill. Nah, SUC signanya, kepanjangannya adalah signa usus cognitus atau aturan pakai diketahui. Aturan pakainya sudah diketahui pasien kayak gitu. Nah, sudah rancak pakai obatnya. Nah, unguentum wet fill adalah resep standar di sini ya. Nah, dalam unguentum wet fill itu dalam di FOI halaman 197. Nah, nanti ada asam benzoat, asam salisilat, lanolin, dan vaselim album. Nah, dalam unguentum wet fill ini ada lanolin ya. Nah, lanolin ini juga termasuk campuran bahan. Jadi ada resep standarnya lagi. Dalam resep standar ada resep standar seperti itu, yaitu lanolin. Nah, lanolin ada di PH Belanda, bisa kalian cari halaman berapa nanti. Nah, komposisinya adalah adepslanae 75% dan air 25%. Seperti itu ya. Nanti ini akan berpengaruh di penimbangan. Ini tidak ada perhitungan DM ya. Nah, kita langsung masuk ke penimbangan. Cara perhitungannya adalah seperti biasa ya. Kalau resep standar, asam benzoat misalkan bahan pertama kan bobot yang diinginkan ya, dibagi ini di total dulu ya semuanya. Nah, ini kan vaseline albumnya kada pakai at kan, tidak pakai at, jadi harus kalian total dulu berapa. Ini totalnya adalah 100 gram ya, karena kan gak ada atnya. Maaf susah. 100 gram ya, 100 gram nih total ini semua ya. Nah, jadi nanti bobot yang diinginkan dibagi bobot pada resep standar dikalikan dosis bahan pada resep standar. 15 bagi 100 dikali 5 hasilnya 0,75. Asam salisilat juga seperti itu, lanolin juga seperti itu. Nah, lanolin kan tadi ada lagi tuh komposisinya adepslanae dan air. Ada lagi perhitungan di bawahnya, adepsnya berapa, airnya berapa. Caranya adalah kan tadi adepsnya 75% ya kan, berarti 75/100 dikalikan hasil perhitungan ini tadi ya, dapatlah bobot lanolinnya, adepslanae berapa yang diperlukan. Itu kan perhitungannya hasilnya komanya
tidak ada anak timbangnya kan, jadi nanti perlu dilakukan pembulatan. Kalau 5,05 kan 5 gram 1 dan 50 mg 1. Nah itu kan ada anak timbangnya, tapi kalau yang ini kan tidak ada, makanya perlu dibulatkan. Dan jangan lupa nanti kalau pembulatan perlu minta tanda tangan atau paraf pengawas nanti pada saat kalian meminta paraf pengerjaan ya. Nah kemudian airnya 25% kan tadi. Nah 25/100 dikali perhitungannya ini tadi ya, dapatlah airnya 1,7 mili. Nah ini nanti diubah dalam bentuk tetes, kan susah tuh diukurnya dalam gelas ukur. Dilihat di sana berapa tetes nanti yang diperlukan. Nah dalam pipet internasional 1 mili itu sama dengan 20 tetes. Itu kalau pakai pipet internasional. Anggap aja pipet yang kalian pakai adalah pipet internasional seperti itu. Nah jadi nanti 1,7 mili dikalikan 20. Jadi nanti air yang ditambahkan sebanyak 34 tetes. Ya, Vaseline albumnya seperti biasa bobot yang diinginkan dibagi bobot yang tersedia. Bukan bobot yang tercantum pada resep standar dikalikan dosis bahan pada resep standar. Dapatlah 6,75 Vaseline album. Cara pengerjaannya nanti asam benzoat ditambah asam salisilat, asam benzoat dan asam salisilat dalam mortir kan, digerus atau homogen. Baru kalian nanti tambahkan spiritus fortior karena dia bentuk sediannya kristal jarum ya. Nah itu nanti makanya perlu dihaluskan terlebih dahulu supaya tidak kasar nanti, karena kan penggunanya pada permukaan kulit supaya tidak menyebabkan iritasi. Nah ditambahkan spiritus fortior 5-7 tetes, gerus at lumer. Kenapa jadi spiritus fortior yang ditambahkan? Karena untuk sedian luar. Kalau untuk sedian dalam kan spiritus dilutus. Sudah digerus at lumer, tambahkan adepts lanae ya. Jadi lanolin tuh udah perlu dibikin lanolin dulu, langsung kalian campur aja kada apa-apa maksudnya, walaupun belum jadi lanolin ya. Tambahkan adepts, gerus atau homogen, tambahkan air 34 tetes tadi, gerus atau homogen. Baru tambahkan sebagian vaselin, gerus atau homogen, tambahkan sisa vaselin, gerus atau homogen. Ya. Baru nanti kalian kasih etiket warna biru karena kan untuk obat sediaan luar, dan aturan pakainya adalah aturan pakai diketahui. Karena signa usus cognitus, aturan pakai sudah diketahui. Ya. Itu dulu penjelasan dari Bapak ya mengenai 3 resep pada resep pertemuan kelima. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa mudah dipahami dan dimengerti. Bapak harapkan kalian bisa mengulang-ulang nonton video penjelasan dari Bapak supaya lebih paham dan lebih mengerti seperti itu. Dikarenakan keadaan yang sekarang kurang memungkinkan untuk kita belajar tatap muka seperti itu ya. Baik, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Salah hilap Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.